Dan pada kenyataannya memang tidak benar pula. Saya kira tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur. Jadi kan ini tadi yang disampaikan. Ya, yang sampaikan ini. 665 triliun. Terdistribusi macam-macam itu. Coba kita sama-sama lihat alokasi detail dan implementasinya. Saya terus terang yang paling penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran pendidikan? Mulai kapan? Dan isinya apa? Kalau lurah, ya kan lurah kan, ujungnya kan kalau dana desa kan lurah. Ngurusi apa di pendidikannya itu? Kalau dicari. Ini tidak bisa kita berargumen secara politik, tidak bisa. Tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur, dengan hati nurani. Ini urusan amanah ini. Amanahnya bukan amanah sekedar amanah undang-undang biasa, undang-undang dasar. Sehingga kita tidak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini demi ini. Sudah, mohon dengan jujur, sak janjane anggaran pendidikan untuk sopo sih, untuk apa sih, dan berapa yang di sini. Kalau argumentasi politik terlalu ramai dan macam-macam jawabannya. Tapi coba kita tanya pada hati nurani kita, untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan, dan memang realnya betul nggak dipakai untuk itu. Kalau nggak dosa loh. Ini kan urusan amanah ini. Penyimpangan yang luar biasa. Kalau seandainya kita secara formal melegalkan sesuatu yang tidak benar, dan itu kita legalkan, dan pada kenyataannya memang tidak benar pula, saya kira tobat. Tobat. Sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk di dalam mengelola dana pendidikan. Harus jujur, betul enggak? Kalau seandainya memang kekurangan dana yang lain, sampaikan aja memang kurang dana lain. Yang tersisa itu, yang terlalu mewah itu pendidikan. Oleh karena itu mohon diikhlaskan ya, pendidikan saya pakai untuk ini. Nyaman, minta izin. Tapi kalau enggak kan akhirnya apa? Akhirnya kan komplikasi yang di dunia pendidikan karena kekurangan sumber. Mulai UKT demikian dan sekolah rusak, tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi pada panjenengan semua yang mengangkat masalah anggaran pendidikan ini. Ayo duduk bareng, formulanya seperti apa, reviewnya seperti apa, dan seterusnya. Coba kita cermati, kita review, kita redefinisi, kita reformulasi lagi anggaran pendidikan itu. Pastikan memang anggaran pendidikan untuk pendidikan. Pastikan itu, karena amanahnya itu memang. Ya. Yang kedua, tetapkan distribusi alokasi secara adil. Ya, secara adil. Berbasis unit cost, kan bisa kita hitung. Untuk pendidikan dasar berapa, di daerah mana berapa, dan seterusnya, pendidikan tinggi, jurusan ini, departemen ini berapa, dan seterusnya. Secara adil dan fair, dan berbasis pada prioritas, dan punya dampak maksimal. Dan ada beberapa yang mendapat perhatian, perlu kita berikan perhatian khusus, yaitu mengenai spending quality. Jangan sampai anggaran pendidikan naik, tapi spending quality-nya tidak diikutin dengan peningkatan kualitas spendingnya. Sayang nanti, mubazir. Penuntasan wajib belajar 12 tahun. Karena angkanya kita itu masih di sekitar 85, 86, dan naik-naik. Harus kita genjot, bisa 90-an ke atas. Pendidikan kualitas atau mutu, terutama yang terkait dengan STEAM, penyediaan dan rehabilitasi modernisasi infrastruktur, ya, jangan sampai, dan rasanya masih ada itu sekolah yang tidak layak itu. Karena apa? Meskipun sekolah itu direhabilitasi, diperbaiki, pasti 10-15 tahun lagi akan rusak, kan lifetime. Sehingga tidak mungkin, tidak ada anggaran untuk rehab itu, tidak mungkin. Karena kena lifetime dari keadaan fisik tadi itu. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita lihat sekolah-sekolah, gedung-gedung sekolah kita layak enggak, dan seterusnya. Pendidikan vokasi, dan khusus untuk teman-teman yang duafa, ini mutlak ini. Mutlak. Dan ini amanah undang-undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kita ingat betul, merumuskan bersama panjenengan semua waktu itu, kita tulis di situ, salah satu ayat, salah satu pasal di situ, perguruan tinggi negeri minimal 20%. Minimal 20%.
untuk menerima anak-anak yang memiliki kemampuan akademik tetapi keterbatasan dari sisi ekonomi. Itu amanah undang-undang. Sehingga kalau kita ngitung mudah, berapa populasi perguruan tinggi, mahasiswa perguruan tinggi, berapa yang mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah, atau yang beasiswa yang lain. Sehingga kita mudah sekali ngontrol di perguruan tinggi negeri, kalau belum 20% melanggar undang-undang. Itu. Saya kira itu terakhir ucapan terima kasih, demikian terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berjuang.